Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham di Asa Teknikal dan Biologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini dan mengakhiri bulan Juli, 31 Juli 2023. Hari yang cukup menarik, IHSG menguat, tutupnya solid dan ditambah juga rebalancing. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi, nanti tetap bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga asan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya rame 13,673 T. Ini yang ditunggu-tunggu ya, cuman agak disayangkan banyak rebalancingnya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell total 1,48 triliun. Dominan di pasar nego, pasar regulernya cuma 63 miliar, sedangkan di pasar nego net sell-nya 1,42 triliun. Saya juga belum tahu apa yang di net sell di pasar nego itu. Kalau misalkan teman-teman tahu, bisa komen-komen aja. Oke, kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Astra 277 miliar, Bank Mandiri 181 miliar, KLBF 69 miliar, BBRI 51 miliar, MDKA 38 miliar, Unit Tractor 23 miliar, Indosat 21 miliar, JSMR 19 miliar, CPIN 17 miliar, INKP 16 miliar, BNGA 15 miliar, TPIK 14 miliar, Japfa 13 miliar, Excel 13 miliar, Ultrajaya 11 miliar, BRMS 8 miliar, BTPS 5 miliar, MIDI 4 miliar, Film 4 miliar, 3 miliar, dan Tower 1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 199 miliar, Telkom 116 miliar, BPNI 110 miliar, 110 miliar, Goto 54 miliar, Adaro 51 miliar, Akra 50 miliar, ITMG 30 miliar, Alfamart 28 miliar, Pegas 20 miliar, Bukalapak 17 miliar, Sido Muncul 16 miliar, Unilever 13 miliar, Antam 11 miliar, Inco 11 miliar, Pakuwon 10 miliar, Mayora 10 miliar, Harum 9 miliar, NISP 8 miliar, ICBP 7 miliar, MAPI 7 miliar, INDF 76 miliar, dan ADMR 5 miliar. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Cuman saya mengingatkan bagi teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Agustus 2023, silakan segera cek email masing-masing dan segera bergabung ke grup Telegram CCS Agustus 2023. Karena besok kita 1 Agustus sudah efektif berjalan. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar kemarin diharap segera bergabung ke grup Telegram CCS Agustus 2023. Silakan cek email masing-masing, tapi kalau misalkan ada kendala, emailnya tidak masuk dan lain sebagainya, bisa menghubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham seperti itu. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market menguat. Ini masih melanjutkan view kemarin juga, karena kemarin marketnya hammer di hari Jumat ya, sudah saya bilang hammer di uptrend line, maka dengan bentuknya hammer seperti ini ada potensi menguat, yaitu uji area resist sekali lagi. Dan hari ini marketnya menguat 0,45%. Walaupun ini kenaikan rebalancing ya, cuman kalau menurut saya juga masih cukup oke dari market sendiri. Dan view-nya sebenarnya masih sama. Selama belum breakout 6971, kenaikan ini adalah kita mindsetkan sebagai pullback, persiapan untuk turun lebih dalam. Karena sebelumnya dia uptrend, higher low higher high, dan seterusnya. Ketika sampai sini, kalau misalkan dia tidak higher high, artinya dia bakalan lower high maupun same high. Dan kalau dia reversal lalu lower low, maka terjadi konfirmasi perputaran perubahan tren seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang besok kita perhatikan 6971, harusnya sih besok atau lusa kena ya. Selasa atau Rabu 6971 udah kena karena udah dekat dengan resist. Kalau break itu bagus banget karena kita artinya uptrendnya menang. Uptrend ini menang, sideways-nya juga sudah selesai. Tapi kalau misalkan gagal breakout, prepare for the worst case scenario, karena saat ini kita sedang berada di area ketinggian seperti itu. Yang jelas itu tinggal perhatikan 6971 aja. Kalau break itu bagus, kalau gagal break, prepare for the worst case scenario, kita perhatikan konsolnya lagi. Untuk area konfirmasi adalah 6860 ya. Maksudnya gimana Mas? Misalkan besok dia IHSG menguat ya, lalu besok dia reject lalu lusa koreksi
selama belum jebol yang 6860 itu masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol, dia bakal membentuk double top dan ada reversal kecil, artinya resistennya masih kuat seperti itu. Jadi untuk resist perhatikan 6970, sedangkan untuk support perhatikan area 6860. Dan intinya selalu sama, yang penting batasi resiko seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan, ada pengumuman dulu. Jadi sebagaimana yang teman-teman tahu ya, sejak awal konten cuan-cuan saham di tahun 2021, saya udah pakai Stockbit untuk analisa saham dan juga untuk trading. Kalau analisa udah dari 2021, cuman karena sekuritasnya ini baru menyusul, juga saya pakai gunakan buat trade akhir-akhir ini. Dan fitur-fitur yang paling saya suka adalah Chartbit ini ya, yang saya tunjukkan ini, yang real time dan interface-nya terbaik. Ini enak banget kalau buat untuk trade harian, mantau market dan lain sebagainya. Bahkan kalau market jalan pun saya juga gunakan Chartbit untuk analisa intraday dan juga untuk trade. Nah, di Chartbit teman-teman bisa bikin template chart juga, kayak saya sendiri ada template untuk technical analysis dan bandarmologi. Jadi kalau ini template bandarmologi ya, indikatornya ada bandar volume, bandar movement, foreign flow, dan frequency analyzer. Tapi kalau misalkan templatenya technical analysis, nah ini saya pakai yang ini, ada MACD, RSI sama volume, juga beberapa moving average untuk membantu. Dan ini juga time frame-nya banyak, bahkan bisa sampai ke 5 menit. Nah, yang bandarmologi ini tadi untuk melihat bandarmologinya dari suatu saham ya, untuk melihat akumulasi maupun distribusi dan juga dan lain sebagainya. Nah, untuk yang teknikal tadi itu untuk melihat pergerakan saham, price action, market dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita contoh Adaro lah, kita lihat akumulasinya hari ini transaksi ini kalau misalkan pakai yang bandarmologi ya, dia hari ini ada distribusi. Tapi kalau misalkan kita pakai template yang teknikal, nah ini kelihatan kalau agak kurang bagus momentumnya si Adaro ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa bikin template sendiri. Nah, habis itu juga fitur screenernya untuk buat screening. Jadi kalau misalkan teman-teman sering tanya, "Mas, besok beli saham apa? Besok bisa beli saham apa? Saham apa yang bagus?" Nah, ini teman-teman bisa manfaatin fitur screening dari Stockbit. Nah, bisa dilihat dari volume, lalu akumulasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa bikin daftar watchlist juga, kayak contoh di watchlist saya. Jadi tinggal screening di Stockbit, misalkan cari yang volumenya gede, atau misalkan cari yang sedang diakumulasi pakai bandarmologi. Nanti kalau misalkan udah, tinggal bikin watchlist nih, yang dimasukin ke watchlist apa aja, dipantau terus tinggal dieksekusi pakai Stockbit juga. Jadi satu paket ya, dari screening, analisa sama eksekusi bisa diselesaikan dengan Stockbit seperti itu. Nah, selain itu juga fitur pro-nya yang paling lengkap, gak ada lawan dan tidak ada minimum deposit. Stockbit juga sekuritas yang aman, berizin, legal dan diawasi oleh OJK. Nah, bagi teman-teman yang pengen info lebih lanjut atau mau daftar Stockbit, nanti tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Bakal saya taruh link Stockbit untuk yang di deskripsi seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spread seperti biasa. Saya pengen bahas Bukalapak deh. Bukalapak yang hari ini putar balik, bahkan turunnya pun juga lumayan. Jadi kalau kita perhatikan hari ini Bukalapak turun, dia turun 3,57%. Candlenya sih cukup solid dan volumenya juga besar ya. Ini memang agak disayangkan banget. Yang kemarin saya kira juga bottom di 220, ternyata gagal dan bahkan Bukalapak ini patah dari uptrend lainnya. Maka dia mau retracement ke area yang lebih dalam seperti itu. Satu hal memang kalau kita ngomongin Bukalapak, satu hal yang bisa yang sangat relevan itu adalah IDX Tekno. Jadi kenapa kemarin juga weightingnya saya juga cukup berat di IDX Tekno, karena kemarin saya punya view bullish dari IDX Tekno. Yang pertama dia breakout dari falling wedge dan forming inverted head and shoulder. Cuman sangat disayangkan Senin 17 Juli itu gagal inverted head and shoulder-nya. Jadi dia udah breakout dari yang namanya falling wedge, tapi dia belum breakout structure karena tidak break high seperti itu, dan malah sell on strength kuat dan koreksi sampai sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan pun juga sekarang dia sudah punya lower low. Jadi ya sangat disayangkan ini view-nya IDX Tekno ini
gagal untuk reversal inverted head and shoulder-nya. Karena dia udah punya lower high atau same high dan juga sudah punya lower low karena breakdown dari support. Artinya ada arah untuk koreksi dari IDX Tekno seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari Bukalapak juga dia sudah patah dari uptrend kecilnya yang kemarin dia bentuk ya. Dan saya rasa sih untuk sekarang dia bakalan retracement terlebih dahulu dari si Bukalapak ini. Yang sebelumnya punya uptrend channel, nah sekarang dia ada arah untuk retracement terlebih dahulu. Kita bisa tarik dari paling bawah 193 all time low-nya sampai kemarin swing high-nya di 248. Dan ini adalah beberapa support dari si Bukalapak. Untuk sekarang sih area supportnya di sini ya, berarti 212 sampai 204 kembali ke awal lagi area retracement Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Kalau ada rebound di situ bagus, artinya dia bikin higher low pada structure yang lebih besar. Tapi kalau misalkan dia jebol area higher low-nya, maka dia bakal uji same low lagi di 193. Dan kalau dia jebol yang 193 baru jelek karena dia bakalan lower low lagi. Artinya downtrendnya masih menang seperti itu. Artinya untuk sekarang bisa perhatikan 212 sampai 204 sebagai support 1 dan 193 sebagai support 2. Bisa buy on weakness di area-area tersebut dan juga jangan lupa selalu batasi resikonya. Nah, kalau kita perhatikan dari bandarmologinya hari ini pun juga terjadi distribusi yang cukup masif beberapa waktu ke belakang dan juga hari ini normal big dan ya ini untuk Bukalapak, apalagi juga hari ini dia kena rebalancing. Jadi ya kayak gitulah bentuknya. Yang penting sama, ikuti area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si ada auto. Lumayan 4% auto ini. Oke. Hari ini auto turun, dia turun 4,25%, candlenya juga cukup solid, volumenya pun juga cukup besar. Ini lebih ke ngingetin aja sih, jangan FOMO ya di auto, karena kalau kita perhatikan ini tanda-tanda koreksinya sudah mulai muncul. Yang pertama candle 28 Juli alias kemarin ya. Ini kalau nggak salah hanging man atau apalah itu, yang jelas ini sudah candle kurang bagus lah. Yang dikonfirmasi dengan volume yang sangat besar ya. Artinya ini candlenya valid, ditambah hari ini pun juga kembali melemah seperti itu. Nah, auto kalau misalkan besok dia jebol 2860 ada potensi retracement terlebih dahulu. Retracementnya kemana mas? Yang jelas dia bakal uji uptrend line. Kalau misalkan dia jebol uptrend line maka dia bakal uji ke area support di sini ya, sekitar 2700 sampai 2550 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average-nya bawah banget, average santai bawah ya, TS-nya masih bisa santai sih. Kalau menurut saya di bawah 2500 pun nggak masalah, ditunggu konfirmasinya. Tapi kalau average-nya agak tinggi, misalkan average-nya di atas 2700 ya, kalau misalkan besok dia jebol 2860 harus siap-siap TS seperti itu, karena akan ada muncul reversal kecil. Nah, kalau kita perhatikan dalamnya dari transaksi masih bagus. Bahkan hari ini pun juga akumulasinya besar dan kita lihat pun juga dia masih punya uptrend memang ya. Jadi memang itu yang saya maksud dari uptrendnya ini, apakah besok dia patah atau bahkan mau swing high lagi, tinggal kita perhatikan konfirmasinya di 2860 seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volumenya sih udah agak kurang enak, jadi tinggal ya sesuaikan dengan average, strategi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek si SMGR, berhubung ini juga batubara pada koreksi. Semen-semennya berjaya ya, karena kan mereka cuma ganti-gantian juga. Oke, kita bahas SMGR di mana hari ini dia berhasil naik 3,33%. Pembahasan terakhir tuh pas di sini ya. Ini yang jelas ketika dia higher high, targetnya adalah 6.875 sampai 7.250. Kenapa kok area tersebut? Karena yang pertama ada area pullback, yang kedua ada downtrend line. Dia merespon pada tanggal 25 Juli, reject kuat dan akhirnya koreksi sampai 6.600. Satu hal yang menarik, koreksinya adalah sampai support ya. Kemarin dia koreksi sampai 6.600 di area support dan tidak breakdown support ya. Karena dia punya structure low di 6.500 dan selama tidak jebol yang 6.500, SMGR itu masih oke. Kemarin dia bertahan dari 6.600 dan hari ini kembali menguat sampai 6.975 lagi. Nah, berhubung SMGR kembali menguat, maka kita bisa perhatikan area high-nya lagi di 7125. Dan kalau misalkan dia berhasil break 7125, maka terbentuk higher low dan higher high, yang artinya uptrend masih bakal berlanjut. Kita balik aja
Fibonacci-nya dari 7125 sampai 6625 untuk mencari target higher high-nya. Artinya apa? Kalau misalkan besok SMGR breakout 7125, target higher high-nya adalah 7300 sampai 7450 seperti itu. Lagi-lagi yang saya ingatkan, sesuaikan dengan porsi, strategi, dan average masing-masing ya. Kalau average-nya di bawah 6600, TS di bawah 6600 masih sangat aman. Tapi kalau average-nya agak tinggi harus TS ketat karena besok SMGR akan uji resist sekali lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya, transaksinya ternyata akhir-akhir ini bagus banget buat SMGR, akumulasinya kuat, masih merespon EMA 20, ini juga di 6600 tadi ya. Jadi bisa gunakan TS di bawah 6600 untuk saat ini, tinggal sesuaikan dengan average masing-masing. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk SMGR, kita lanjut, kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas Astra yang hari ini naiknya lumayan. Bahkan kemarin juga sudah jebol support ya, tapi rebound lagi. Oke, kita bahas Astra, di mana hari ini dia berhasil naik 3,4%. Candlenya sih tidak terlalu bagus ya, disertai volume yang cukup besar juga. Dan terakhir pembahasan Astra, di mana dia target high high 7075, dia kemarin dan naik sampai 7000 dan terlihat sideways ya. Nih, dia sideways sejak Juni sampai kemarin di bulan Juli, tanggal 13. Akhirnya dia breakdown pada 17 Juli, dia breakdown low dan koreksi sampai 6375. Satu hal yang menarik kalau kita perhatikan ya, area 6375 itu adalah area downtrend line-nya si Astra. Jadi sebelumnya dia punya downtrend line sejak tahun 2022, di sini April, September, dan kemarin berhasil di breakout. Lalu di sini merespon sebagai support seperti itu. Nah, asumsi saat ini kita bisa gunakan bahwa Astra ini sedang dalam posisi sideways dengan range yang cukup lebar. Karena ini juga masih di area supportnya dia ya. Kita gunakan asumsi di sini dia false break seperti itu. Dan supportnya ada di area 6450. Nah, artinya kalau misalkan sideways selalu kita perhatikan same high dan same low-nya. Kalau misalkan besok Astra berhasil breakout area 7000, maka dia bakal higher high dan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalkan besok dia reject-nya semakin kuat, ada potensi dia nutup gap dulu ke 6600, bahkan dia ke area same low-nya lagi di 6450. Nah, karena dia sideways, manfaatkan same high dan same low-nya, sesuaikan dengan average dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, asingnya cukup konsisten, akumulasinya juga bagus sampai hari ini juga. Jadi tinggal ikuti price action-nya untuk konfirmasi apakah dia akan lanjut naik atau reversal terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Saya lanjut, saya pengen bahas MDKA yang hari ini naiknya lumayan ya. Ini sebenarnya juga masih on track dengan pembahasan lalu MDKA ini. Oke, kita bahas MDKA di mana hari ini dia berhasil naik 6,69%. Candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Terakhir kalau nggak salah kita bahas di konten kemarin ya. Bahkan di mana MDKA ini melemah, cuman saya bilang selama dia tidak jebol yang 3130 masih oke, karena artinya tidak ada lower low. Kalau jebol yang 3130 baru jelek karena dia punya double top. Tapi kalau dia nggak jebol 3130 ada potensi ini membentuk higher low dan hari ini terbentuk yang namanya higher high seperti itu. Karena dia punya high, higher low, dan juga higher high. Kalau kita tarik Fibonacci dari high-nya 3470 sampai low-nya di sekitar 3130, maka target kenaikan dari MDKA itu ada di area 3600 sampai 3700. Pas juga dengan area pullback-nya di 3680 sampai 3700. Pas juga dengan area downtrend line terluarnya. Nah, apakah itu kebetulan? Saya rasa tidak. Jadi bisa perhatikan di sana. Untuk sekarang target MDKA ada di 3700 sampai tadi sekitar 3800 di area neckline juga. Tapi sebelum ke sana perlu kita perhatikan kalau besok ada gap dari MDKA. Ini adalah imbalance antara supply dan demand karena supply-nya terlalu kuat. Jadi dia koreksinya kuat banget dan besok bakal diuji. Most likely bakal retracement terlebih dahulu, tapi besok kita pantau. Yang jelas 3600 ini ada gap dan juga ada minor downtrend line seperti itu. Jadi besok bisa perhatikan 3600 dulu, baru setelah itu 3700 sampai 3800 untuk resisten selanjutnya seperti itu. Nah, untuk support MDKA saya rasa bisa di sini ya 3400 sampai 3450 dan kita bisa melihat ada sebuah pattern inverted head and shoulder di mana ini shoulder kiri head lalu ini shoulder kanannya. Jadi bisa gunakan neckline dari 3450 sampai 3400 untuk support saat ini. Sedangkan untuk TS masih di bawah 3270. Kita lihat transaksinya yang kemarin mau putar balik, hari ini kembali menguat dengan akumulasi yang bagus dan ya ikuti area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MDKA saya lanjutkan.
Kita masih di yang dibeli asing. Saya pengen bahas si Java. Beberapa muncul di Instagram beritanya bagus-bagus. Saya jadi pengen ngecek juga untuk si Java. View terakhir sih dia masih downtrend ya. Cuman kalau kita lihat harusnya sih sudah breakout. Oke, kita bahas Java di mana hari ini dia berhasil naik 4,3%. Candlenya solid, volumenya juga sangat kuat. Terakhir Java ini kita punya view dia punya downtrend. Downtrend minor dan juga downtrend major. Kalau yang major ini yang paling luar, sedangkan yang minor ini yang di sini ya, warnanya sama-sama biru. Terakhir dia swing low sampai area 1000 dan berhasil swing high. Satu hal yang menarik, swing high-nya breakout dari resistennya seperti itu, dari downtrend lainnya. Artinya apa? Kita bisa asumsikan saat ini Java sudah keluar dari downtrend minornya seperti itu. Dan ya, maka dari itu bahkan ya kalau kita pakai view yang lebih besar, bisa pakai view yang lebih bagus juga. Kita bisa gunakan ini sebagai bullish flag seperti itu. Maka Fibonacci-nya kita bisa tarik dari atas, di mana area tersebut adalah 2270 sampai kemarin bottom di 1015. Dan ini adalah beberapa resist dari si Java. Kalau kita lihat ini di time frame weekly ya. Dia sedang forming inverted head and shoulder dan konfirmasinya adalah ketika dia breakout 1400. Artinya untuk saat ini resisten dari Java itu 1380 sampai 1400. Kalau dia break area tersebut, saya rasa target adalah ke area pullback di sekitar 1670 sampai 1900 seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan aja besok 1400. Kalau misalkan Java dikasih lewat 1400, resisten terdekat di 1520, 1620, baru setelah itu di 1670 sampai 1900 sebagai targetnya. Nah, kalau kita cek pada time frame kecil, untuk supportnya sendiri Java saya rasa masih di sini 1300 sampai 1250. Jadi sesuaikan dengan strategi, time frame dan juga average masing-masing. Kita lihat dalamnya pada transaksi, kemarin ke belakang ada akumulasi yang kuat dan walaupun ada distribusi pun juga belum signifikan dibandingkan dengan akumulasinya. Jadi dari analisa what to buy-nya masih so far so good dan when to buy-nya tinggal kita perhatikan area ini. Kalau kita ke time frame kecil juga dia punya downtrend line yang belum di breakout ya. Siapa tahu nih besok dia naik, reject dulu retracement, nah bisa entry di support untuk kembali ke penguatannya seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Java, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kalau ada yang menarik kita bahas, kalau enggak kita skip. Saya pengen bahas Indi deh untuk perwakilan batu bara hari ini ya. Memang pada koreksi sih, tapi Indi ini dalam banget, ngalahin ARB ARB zaman dulu. Oke, terakhir Indi dia naik sampai 2200. Lalu hari ini dia koreksi dengan volume yang besar dan candle yang besar juga. View terakhir di mana Indi bottom di 1700 dan dia breakout dari downtrend line terpendeknya, terkecilnya seperti itu. Lalu dia kemarin menguat sampai 2200. Nah, saya pengen ngecek lagi untuk menarik parabolik, belum kena ya. Dan terlihat kemarin dia naik sampai 2200 dekat dengan area supply, lalu rejectnya kuat banget sampai hari ini seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan dia juga sudah patah uptrend mirip sama Bukalapak tadi ya, dan artinya ada potensi untuk Indi retracement terlebih dahulu. Kita bisa tarik dari bawah 1705 sampai high-nya kemarin ada di area 2200 dan ini adalah beberapa support dari si Indi. Untuk saat ini supportnya di sini 1880 sampai 1800. Nah, menurut saya bakalan menarik Indi ini kalau misalkan dijemput di gap ya. Karena kalau kita lihat terakhir kemarin dia naiknya ada gap. Kalau misalkan dia nutup di 1800 lalu ada reject, itu bakal menarik. Ada potensi dia bikin higher low pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk sekarang biarkan dia retracement terlebih dahulu. Perhatikan area supportnya di mana support 1 di 1900, lalu support 2-nya di 1800. Untuk target saya rasa sih masih sama ya. Kalau memang pakai view pullback sebenarnya sampai 2300. Cuman ya tunggu konfirmasi di area supportnya lagi. Kita lihat dalamnya, price action jelek, transaksi auto jelek, dan ya sudah merepresentasikan segalanya. Yang penting sama, intinya batasi resiko aja. Saya lanjutkan, saya pengen masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Kalau ada yang menarik untuk dibahas, MDKA udah, AMMN kemarin juga sudah. Kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam.